Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 19 Juni 2026 hari Jumat, yang dimana ini adalah minggu terakhir di minggu ketiga bulan Juni 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke? Ya, sesuai yang kemarin sesi live yang sudah saya infokan berulang kali, bahwa kalau ada yang ingin cari sell, silahkan tunggu marketnya itu melakukan koreksi minimal 15 menit yang sudah saya infokan di sini. Ya, pokoknya antara di sini fair value gap atau enggak pas di sini di 4278-nya, atau enggak selama harga itu tidak melewati 4282. Dan apakah saya ada ambil? Ya, saya ada ambil. Terus kemarin kalau misalnya ada yang mau cari buy, di mana cari buy ya? Tunggulah di sini di tembok 4245 sampai 4222. Jadi ketika dia masuk ke dalam supportnya 4245, marketnya naik lagi, turun lagi ke 4245, marketnya naik lagi sampai ke dalam hal yang namanya koreksi 15 menit ya. Jadi di sini sebenarnya pada saat marketnya itu saya selesai live kemarin, di sini kan fair value gap 15 menit ini kan bertumpuk ya kan, memang marketnya turun, tapi di sini dia itu lebih ngebuat base ya. Ini dia itu ketika dia drop ya kan, drop ini lebih kepada dia ngebuat base, bukan ngebuat retracement. Alhasil adalah dia ngebuat drop, base, drop, baru dia koreksi. Nah, kalau dilihat koreksinya 15 menit ya, dari sini sampai sini harganya pas kena 50%, 4724, dan saya ada ambil sell di sini di 4724, dan itu nggak tahu lah ya apakah bisa jadi swing yang bagus atau enggak. Dan kalau dilihat memang ini harganya sudah drop jauh ke bawah. Oke. Dan otomatis di sini marketnya sudah melakukan break of structure dan semua time frame sekali lagi adalah bearish. Oke. Jadi kalau misalnya pada nggak percaya saya ada open posisi sell ya kan, saya ada open posisi sell di sini sesuai analisa kemarin di 4304 ya, agak telat sedikit, bukan telat, kecepatan, bukan telat. Terlalu cepat untuk open sell. Kemudian di sini di 4275. Di sini saya buka dulu sebentar. Supaya kalian kelihatan ya. Tuh di sini saya ada dua posisi sell ya kan. Ada dua open posisi sell yang dimana sellnya ini adalah di sini ya. Di sini kalau kalian lihat juga ya kan. Di sini sellnya di 4304 ya, di sini sellnya. Kemudian ini di sini sell semalam di 4274 ya, 4274 juga sama ya. Jadi saya ada dua open posisi sell di sini, dan ini semuanya sudah saya set ke break even. Untuk TP jujur saya nggak pasang TP ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, saya tidak ada pasang TP sama sekali, bersih ya, kosong. Tidak ada TP sama sekali yang saya buka, karena sekali lagi ini potensial bisa menjadi swing. Jadi di sini saya lepaskan untuk masalah TP-nya. Jadi tidak akan saya pasang TP, terkecuali nanti ya ke depannya kalau memang bisa saya set TP, akan saya set TP. Seperti biasa ya kan, semua update swing itu pasti akan saya share di analisa harian. Oke, dan sekarang bagaimana? Dan sekarang ini otomatis marketnya ya udah sih, simple aja, marketnya back to bearish. Oke. Nah di sini kalau kita lihat update dulu secara geopolitik ya. Jadi ini untuk teknikal sebentar agak ke belakang ya. Jadi kalau ada yang mau lihat teknikalnya mungkin bisa di skip sedikit ya. Jadi di sini untuk masalah geopolitik di sini sebenarnya tetap ya, tanda tangan antara Amerika dan Iran itu sudah selesai, sudah memasuki masa 60 hari warning lah bahasanya, ataupun 60 hari gencatan senjata tambahan yang bertujuan untuk yang namanya adalah Hormuz sekali lagi, dan juga untuk masalah Iran nuklirnya. Ya, itu sudah dimulai. Dan kemarin ada yang nanya juga ya kan di sesi live, tanda tangannya berarti akan terjadi di hari ini di Swiss. Nah, masalahnya kemarin itu di hari Rabu sudah tanda tangan secara elektronik, dan dari pihak Iran sendiri tidak ada confirm untuk pergi ke ke Swiss. Kemudian mediator ataupun mediasi dari Pakistan juga, orang-orang Pakistan tidak ada pergi ke Swiss juga. Dan di sini Wakil Presiden Vance juga tidak
pergi ya, ini juga dibilang baru banget 14 menit cancel tripnya ke Swiss. Jadi otomatis hari Jumat sekarang ini tidak ada aktivitas tanda tangan lagi secara face to face antara Amerika dan Iran yang ditengahi oleh Pakistan di Switzerland ataupun di Swiss ya. Jadi electronic sign ataupun penandatanganan secara elektronik kemarin itu bisa dijadikan perwakilan lah ya untuk semisalnya MOU-nya itu sudah beneran dilakukan. Oke. Kemudian dari segi geopolitik dari Timur Tengah seperti itu ya, sekali lagi untuk masalah US dan Iran memang sudah tanda tangan elektrik. Hanya saja sekali lagi masalah Israel dan Lebanon itu masih menjadi momok sebenarnya. Ya, memang keinginan dari Trump juga itu kan yang dimana harus bisa Israel tuh kalau bisa dibilang agak kalem, kalau bisa kalem lah gitu kan ya, supaya sekali lagi keinginan dari Trump itu tidak ngide Israelnya gitu kan ya, bisa dibilang ya, siapa tahu aja tiba-tiba ngide gitu kan dari pihak Israelnya tiba-tiba nyerang ke Lebanon lagi, itu juga bisa. Jadi keinginan Trump adalah Israel jangan ngide dulu selama 60 hari, cuman sekali lagi nggak tahu ya, kalau tiba-tiba Lebanon malah justru nyerang Israel dan Israel justru nyerang balik, wah itu nggak tahu deh bakal bagaimana. Ya karena sekali lagi yang ada di dalam MOU draftnya dan yang sudah ditandatangani adalah sekali lagi masalah Amerika, Iran, Israel, Lebanon, kemudian masalah nuklir dan juga masalah Selat Hormuz. Ya jadi kalau itu masih ada konflik lagi ya, semua hal tersebut ya, 6 hal tersebut ya udah otomatis MOU tersebut tidak akan dipedulikan, otomatis akan ada yang namanya perpecahan lagi gitu ya. Jadi otomatis kalau dibilang sekarang market reaksinya bagaimana, reaksi dari risk aset memang bagus ya, risk aset memang bagus, cuman sekali lagi yang sudah saya infokan kemarin panjang kali lebar ya kan, reaksi sekarang gold ini lebih ditekankan terhadap inflasi dan juga dari krisis energi yang ngedorong dari suku bunga dan yield yang naik. Itu makanya di sini goldnya bergerak turun ke bawah. Oke. Nah itu dari segi geopolitik sedikit. Kemudian kalau dari kalendernya sekarang ini market Amerika libur ya. Jadi kalau ada yang ingin ambil trade pada malam hari ini hati-hati ya, karena malam hari ini market Amerika libur. Untuk masalah apakah XAU juga libur hari ini ya, kalian bisa cek sendiri di broker masing-masing ya kan, karena ada yang buka, mungkin ada yang tutup juga. Nggak tahu juga ya kan. Jadi sekali lagi di sini nanti malam Amerika libur. Kalau kalian ingin skip hari ini juga tidak menjadi masalah ya. Kemudian dari apa lagi ya yang bisa saya share ya. Oke. Korelasi sekarang ya. Tadi kan sudah geopolitik, kemudian kalender ekonomi kita nggak ada apapun, market Amerika juga libur. Sekarang kita beralih ke korelasi. Ingat korelasi antara gold sekarang itu lebih kepada yield dan juga indeks dolar itu sendiri. Ya, jadi sekali lagi korelasi antara gold dengan gold dengan oil itu sudah tidak sinkron lagi, sudah kembali lagi normal ya kan, antara gold dengan indeks dolar dan gold dengan yield ataupun imbal hasil obligasi. Oke. Terus kalau dilihat sekarang berarti sebenarnya ada satu korelasi yang agak sedikit off ya bisa dibilang, yaitu antara indeks dolar sendiri sih ya dengan yen. Jadi kalau kalian lihat sendiri ini kan supremasi dolar ini sangat luar biasa ekstrim sekali ya. Jadi kalau dilihat supremasi dolar di sini sudah ngelewatin 100 ya, 100 dolar di sini indeksnya. Dan kalau dilihat US yield-nya ini stabil di atas 4,4%. Dan 2 tahun di sini juga naik di atas 4,2%. Intinya supremasi dolar di sini sangat luar biasa ekstrim, dan kalau dilihat dari USD JPY ataupun USD Yen, kalian bisa lihat sendiri di sini USD Yen naik tinggi sampai 161,8, dan jam 1 dini hari, bukan jam 1, jam 3 dini hari tadi itu kemungkinan ini tadi ada potensial rate check dari otoritas Jepang. Ya, karena sekali lagi area 160 plus sampai 162 ini adalah area yang kemungkinan bisa menjadi intervensi dari Jepang. Cuman sekali lagi, Jepang kalau mau intervensi perlu ada kesepakatan dari Amerika juga, ataupun perlu ada suatu hal dari Amerika juga. Karena sekarang ini kalau dilihat
kemarin masalah FOMC itu sangat luar biasa mendukung supremasi dolar, ya kan? Dolar potensi bakal bisa terus naik, dan kalau dilihat ya udah sih apa namanya USD IDR kita kayaknya bakal balik lagi ke 18.000 sih, ya tinggal tunggu aja. Ini kalau dilihat USD Yen bakal kembali lagi naik kemungkinan sampai 162. Nanti akankah ada kemungkinan intervensi lagi dari USD Yen oleh Jepang gitu kan? Yang dimana berarti potensialnya adalah korelasinya ngebuang dolar, membeli yen. Ketika ngebuang dolar, otomatis gold juga akan bisa nge-spike naik. Jujur untuk sekarang sih saya tidak terlalu berharap banyak ya, karena sekali lagi saya masih pro untuk bergerakkan indeks dolar naik. Nggak tahu deh kapan ya, kapan ini akan terjadi terjadi yang namanya intervensi dari Bank of Jepang. Jadi kalau ada intervensi dari Bank of Jepang, ya udah itu XAU bakal naik, tapi hanya sebatas untuk koreksi doang. Karena in the end ini akan marketnya masih sama stabil untuk semua pergerakan bearish. Ya itu tadi sedikit korelasinya off ya. Karena kalau dilihat intervensi dari Bank of Jepang jam 3 pagi itu tidak memberikan dampak apapun terhadap pergerakan gold. Ya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Oke, dan sekarang bagaimana? Ya udah kita ke technical sekarang ya. Jadi open posisi saya di 4304 dan di 4274 itu sekali lagi saya akan TP mungkin di 4100 atau mungkin 4000 atau mungkin ya udah 3938 pokoknya swing lah. Kalau yang telat sekarang bagaimana? Ya bagi yang telat sih sekarang mau tidak mau ya sudah sabar aja sih. Ya semoga bisa dapat lagi. Oke, sekarang kita breakdown dari segi weekly. Oke, weekly ya. Weekly kalau kita lihat ya, kalau semisalnya kita mendapatkan weekly body candle close tutup di bawah 4095, pokoknya ada aja tutup body di bawah ini ya, ini akan mengindikasi marketnya akan luar biasa ekstrim bearish minggu depan ya. Mungkin hari Senin Selasa itu marketnya akan bisa langsung nge-sweep 3800 kalau kita mendapatkan body candle close di bawah 4100 pada minggu ini. Memang sih dari harga sekarang ini kan sisa lagi 900 pip untuk hari ini penurunannya baru 0,5%, dan hari ini kalau dilihat karena tidak ada market Amerika buka, tidak ada news. Kalau semisalnya hari ini dia itu turun ya kan, turun sampai ditambah lagi 2,5%, mungkin perlu ada beneran market dibuang ya kan, karena sekali lagi sekarang sudah hari Jumat, mungkin banyak yang sudah lepas posisi ataupun gimana pun, itu akan bisa ngedrive marketnya turun sampai minus 2,5% ke bawah lagi. Otomatis kalau ini turun sampai minus 2,5%, totalnya berarti kan ini sampai minus 3%. Tanpa news, tanpa kalender ekonomi, jujur berat ya. Tanpa news, tanpa kalender ekonomi, tanpa fundamental, jujur ini kalau dikerek turun sampai minus 3%, jujur agak berat ya. Tapi kalau memang ini dikerek oleh sentimen yang dimana adalah ngelepas posisi atau enggak memang dipaksa penutupannya itu wajib tutup di bawah 4100, volume masuk beneran, ya itu tetap bisa. Cuma kalau secara logikanya sih tidak ada news, tidak ada kalender ekonomi juga yang bisa ngedrive ini lanjut lebih turun ke bawah sampai minus 3%, kayaknya agak berat ya. Jadi kemungkinan hari ini marketnya bisa aja tutup di kisaran 4150 atau enggak 4125 sih, kisaran sana. Jadi kemungkinan minggu ini marketnya tidak akan ada tutup di bawah 4100. Jadi ya udah sih, kalau memang ini minggunya marketnya akan ditutup bearish, ya udah berarti minggu depan akan lanjut bearish lagi. Itu simple aja sih. Ya, ingat weekly ini kita tinggal menunggu break of structure di sini supaya melakukan yang namanya beneran break ke bawah. Oke, dengan target sampai mana? Di sini ada penyapuan liquidity di bawah ya. Ingat, start dari 4.000 sampai 3.880. Lebih detail bisa dilihat di daily ya. Low di sini tanggal 21 November, kemudian low di sini tanggal 18 November, kemudian di sini 5 November dan 28 Oktober. Ya, ini low di sini akan bisa disabet semua. Jadi hati-hati.
Untuk target sekali lagi ya, kalau ke bawah di sini saya buka lagi ya. Yang dimana di sini ada 3915, di sini ada 3964 ya. Kemudian di sini saya buka semua lah ya, itu di 3. Oh, ini sebagai target liquidity ya. Ini sebagai target liquidity. Sebentar. Kayaknya ini nggak penting deh target liquidity-nya ya. Kita pakai ini aja ya. Targetnya tuh 3,5. Kemudian di sini 3.600, kemudian di sini 3882, di sini 3760, dan di sini ada 3770. Oke. Jadi ini semuanya adalah target-target sekali lagi yang bisa dicapai jika marketnya memilih untuk lanjut extreme bearish ya. Ini saya hide lagi karena daripada saya gambar ulang ya kan. Di sini saya hide lagi, di sini saya hide lagi. Dah, itu aja sih. Oke. Nah, sekarang dari daily sekarang bagaimana? Ya, kalau dilihat secara daily marketnya sudah kena 4375 dan berakhir reject. Berarti kayak begini, apakah kita bisa ambil swing baru bagi yang telat? Semoga bisa ya. Mungkin di time frame kecil bisa menjadi swing. Tapi kalau misalnya ada yang ngambil swing di hari Rabu kemarin sih, itu mantep sih. Ya. Kalau ada, jujur saya sih nggak sempet ya kan. Tapi sempatnya sih kemarin di hari Kamis untungnya. Oke. Dari segi daily sekarang ya, ingat ini marketnya secara swing pendek daily, ini marketnya adalah sudah kena 61,8 perfect ya, dan ini sudah potensi ngebuat yang namanya lower high. Jadi syarat untuk dia bisa mencapai lower high dan ini valid adalah kita perlu penembusan di bawah low di sini. Jika ada break di bawah 4023,49, ini akan mengindikasi marketnya akan melakukan break of structure secara daily time frame. Ya, dan kalau kita ukur 1272 sekarang ada di mana? Ada di 3925. 3925 itu di mana? Ada di sini. Kan pas. 1618 ada di mana? Di 3800. Red. Mepet dengan tadilah semuanya. Oke. Jadi ya ini tinggal turun aja sih sebenarnya ya kan. Dan kalau dilihat dari segi daily support resistance yang nggak ada juga, marketnya secara daily juga sudah tutup di bawah 4245 ya kan. Market sudah tutup di bawah 4245, memang tidak ada retestnya. Cuman ini sudah terlanjur turun sih ya, sudah terlanjur turun jauh sekali, dan ini minusnya juga sudah minus 0,57%. Jadi kalau memang marketnya ini bisa naik sampai 4245 lagi sekali, nah itu nanti kalian bisa cari sell sih ya. Harapannya adalah cuman satu, ini minor resistance di 4245 bisa dites. Mentah hari ini mungkin atau enggak hari Senin ya kan. Kalau nanti dia tiba-tiba naik sampai 4245, kalian bisa cari swing nanti. Kalau semisalnya dites. Tapi kalau semisalnya dilanjut turun dan turun, ya udah sih jangan dipaksain. Indikator daily pun mengatakan dia ketabrak 50, bahkan belum. Dan RSI pun juga belum nyampe 50. Udah terlanjur turun. Ya ini udah turun semua sih sebenarnya. Ya. H4 kalau dibilang structure H4 bagaimana? Ya ini H4 tetap bearish ya kan. Karena terakhir di sini yang saya bilang ini adalah inducement ya. Jadi kalau ada yang nge-sell based on time frame H4 terakhir yang saya infokan di hari Senin, di sinilah pokoknya kisaran apa namanya? Mungkin 4365 kisaran ini atau nggak sebelum FOMC. Kalian swingnya hebat sih, jujur. Ya, bisa di sana. Jadi untuk sekarang time frame H4 sekarang bagaimana? H4 sekali lagi adalah dia ngebuat high, low, lower high, dan lower low. Oke. Secara H4 dia masih ngebuat low. Dan kalau kita cari berdasarkan target, ya kan, ini memang marketnya potensi untuk nge-sweep semua liquidity. Ya, ini liquidity level 1 sudah diambil. Tuh pas banget ya di ujung ya. Pas banget di ujung di sini marketnya dari 4202 naik sampai 4211, kemudian sekarang turun lagi. Ya, ini tinggal ngabisin semua sih sebenarnya. Ya. Tinggal ngabisin semua, dan kalau dibilang apakah kita mendapatkan minor tembok di sini? Ya, kita mendapatkan minor tembok di sini ya. Kita mendapatkan minor tembok lah dari sini. Ini saya hapus ulang lah ya untuk masalah H4.
Temboknya bisa di sini ya, di 4236. Atau enggak sama kayak di H1 kemarin di sini ya kan, di 4220 juga boleh. Memang ini temboknya kan langsung tegak lurus ke bawah nih ya. Ini H4 sekali lagi potensi dia masih ngebuat low. Belum ada tanda-tanda dia potensi ngebuat lower high. Kalau pakai Fibonacci, ini sekarang kena 1272 nih. Dan 1618 ada di 4150. Nah, berdasarkan H4, di sini kan dia ini 4150 lah ya. Oke, di sini 4150. Apakah potensi ketika dia kena 4150 potensi reject? Ya, bisa aja. Atau enggak di sini. Kena 4188 dia potensi reject. Bisa aja. Ya. Jadi sekarang ini intinya dia sudah ngebuat low, tinggal tunggu dia ngebuat lower high. Entah ini di mana berhenti low-nya ya, mungkin di sini atau di sini, atau nggak ngebabat semua liquidity dulu, nabrak 4120 baru dia mental naik, bisa jadi. Kena di sini baru nanti bisa cari sell lagi. Ya, intinya dari time frame H4 sekarang bagian telat sell jangan gegabah. Biarin aja, ya. Jujur kalau ditanya apakah saya pengen cari sell lagi? Ya jujur kalau mau cari sell saya pengen nambah muatan lagi. Ya saya nggak peduli, ya kan? Karena ini sudah strukturnya jelas banget, semua time frame juga bearish, ya kan? Jadi entah di mana nanti. Intinya kalau dia sudah ngerem, ya ngerem ini marketnya turun. Ngerem marketnya turun dan kemudian dia putar balik, potensi ngebuat lower high nanti ke depannya, ya udah baru di sana nanti kalian cari sell. Simple, gitu aja kok, ya. Jangan dipaksain. Karena H4 sekali lagi ini sudah bearish. Ini jelas-jelas breakout structure juga. Ini marketnya juga ngebuat lower low gitu kan. Jangan dilawan. Oke, jadi intinya H4 ini ya ini tinggal menunggu waktu sih sebenarnya ya. Apakah dia bakal berhenti di sini? Ataukah berhenti di sini baru dia muter, atau enggak ini bakal dibabat semua liquidity-nya sampai 4130, atau mungkin sampai support resistance become support sebelumnya di 4110 baru dia mental naik, bisa juga. Kalau gitu kalau di harga sekarang kita bagaimana? Ya nggak bisa diapa-apain, mau diapain? Ngebuy? No, apa alasan kalian ngebuy di sini? Nggak ada. Nge-sell, ini nge-sell masanya sudah terlalu jauh, stop loss kalian di mana nanti? Ya nggak begitu caranya. Jadi biarin aja, biarin sabar aja lah ya. Karena kan kalau dibilang ini sesi Asianya turun ya kan. Sesi Asia turun, mungkin sesi London bakal retrace naik ya kan. Mungkin kalian mau scalping buy juga boleh, karena mengingat nanti malam ini market Amrik tutup. Mungkin gejolak malam mungkin sudah tidak terlalu clear lagi. Bisa juga ya kan. Jadi sesi Asia sekarang lebih dominan turun. Mungkin sesi London kalian nekat untuk cari scalping buy juga nggak masalah sih. Dan semoga retrace itu aja sih ya. Jadi sekarang sabar aja dulu ya kan. Ini H4 juga masih ngedown sekali ke bawah. Kalau misalnya nggak ada rejection bagaimana? Ya udah sih. Kalau kita nge-sell di bawah bagaimana? Nge-sell di bawah harapannya cuma satu. Ya. Ini kita ada satu tembok juga ya kan. Resistance become support juga di sini. Kalau pakai versi line chart sih agak kurang ya. Mungkin berapa saya kasih ya? Ntar ya, ini harus kayaknya pergabungan H1 dan H4 sih kayaknya nih. Oke, di sini kita ada di sini kita ada yang namanya BPR di sini, oke ya. Nah, kemungkinan di sini marketnya baru akan bisa reject nih ya. Saya baru ngeh nih di sini. Di sini ada inverse bearish fair value gap, di sini ada bullish fair value gap, ya kan? Jadi di tengah-tengahnya di sini kita mendapatkan BPR. Seret, yang ada di harga 4125. 4125. Jadi ini BPR H4 ya. 4125 ini BPR H4. Jadi kemungkinan dia akan turun sampai sini baru dia nge-spike naik bisa. Jadi kalau ada yang ngide untuk cari buy mungkin bisa di sini ya kan, di BPR H4-nya kisaran 4125. Untuk masalah support resistance jujur agak pelik sih di sini, agak jelek aja sih. Agak jelek aja. Oke. H4 seperti itu, indikator mengatakan ini ngedrop ke bawah. Ini kalian misalnya lihat ini menganga ini ya, stokastiknya cepat banget nih ke bawah. Kemudian secara RSI-nya juga masih ngedown ke bawah. Jadi tidak ada reason dia ini untuk bergerak naik dulu. Kalau tidak ada reason bergerak naik dulu, apakah kita bisa cari sell? Masalahnya stop loss-nya di mana kalian mau cari? Itu aja sih.
ya. Dimana kalian mau cari stop lossnya itu doang ya. Jadi ingat ini tembok jebol di sini, kita belum ada retest ya. Ingat tembok yang segede di sini pergabungan H4, H1 dan daily ini belum dites ya. Dia jebol, masuk, jebol belum retest. Jadi kalau nanti dia retest baru kita bisa cari sell lagi. Ya intinya ini tembok di sini kita tunggu aja di retest kalau mau cari sell ya kan, asalkan dia nggak balik lagi di atas 4250. Itu ya. Sekarang ke H1 ini sudah diambil liquidity, ini tinggal diambil liquidity lagi dikit 4177, kemudian di sini 4168, paling bawah 4131. Kemudian di sini adalah BPR. Ya udah sih. Sekarang H1 bagaimana? Secara H1 ya udah sih simple juga sama kayak H1-nya. Ini adalah low, lower high dan lower low. Udah simple. Sekarang kalau indikator lagi apa namanya? Structure-nya H1 sekarang bagaimana? Ya ini low, lower high, lower low, lower high, lower low. Tidak ada lower high lagi, belum ada, ya kan? Terus kalau mau nge-sell di H1 sekarang bagaimana? Kalau mau nge-sell di H1 sekarang ya udah tinggal tunggu ini aja sih ya di sini. Di sini tuh. Gue di sini untuk nge-sell-nya. Ini kalau dibilang sebagai base ya ini base sih ya. Ini kan drop, base, drop. Ya itu pun kalau marketnya naik sampai sini. Dan dilihat dari segi time frame H4 di sini kita ada satu fair value gap kecil dan di sini kita juga ada satu fair value gap juga. Dan ataupun kalian mau pakai Fibonacci juga boleh ya kan. Jadi kalian mau pakai Fibo untuk menentukan apa namanya sekali lagi ya ini titik nol kan masih belum pasti di mana titik nol ya. Dimanapun titik nolnya kalian mau pakai Fibonacci bisa, pakai support resistance bisa, pakai fair value gap juga boleh gitu kan. Cuman kalau dilihat dari fair value gap H1 memang ini tidak terlalu bagus ya kan. Fair value gap H4 juga tidak terlalu bagus. Yang bagus sih kisaran ini aja sih. Kisaran 4236 sih kisaran sini. 4236 ya kan, sekitaran sini baru bagus fair value gapnya. Bukan yang baru tercipta hari ini, agak ke atasan sedikit. Ya itu di atas dari area base sih berarti di sini. Ya retest 4236 ya. Dan itu pun kalau sampai sana ya kan. Ya udah sih ini H1-nya tinggal ngebabat semua liquidity ada sini. Ya tinggal ngebabat liquidity di bawah di sini 4177 selaku low di sesi New York. Kemudian di sini di 4170 low di sesi London. Udah deh. Dan di sini juga kalian bisa lihat kita masih punya utang satu candle tidak punya ekor lagi di sini. Jepret ya tuh. Di sini kita ada satu candle tidak punya ekor di 4161 dan kemungkinan berarti ini akan bisa ngedown dalam satu kali libas sampai 4161. Di bawah lagi apakah ada candle tidak punya ekor? Tidak ada, tapi ini marketnya lebih justru ngebuat yang namanya liquidity di sini. Begitu apakah kita bisa langsung nge-sell di sini? Ini berat sih. H1 masih rapi banget ke bawah. 15 menit juga ini masih rapi sekali ya kan. 15 menit di sini kita belum ada ngebuat lower high. Ya, jujur 15 menit ini belum ada lower high. Ingat 15 menit sekarang ini reaksinya ataupun structure-nya adalah low, lower high, lower low, lower high. Ini base ya kan, bukan lower low di sini, bukan lower high. Kemudian dia ngebuat low ya kan, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high dan lower low. Belum ada lower high lagi. Ya. Belum ada lower high. Ini kalau dibilang lower low ya ini lower low. Jadi dari high di sini sampai low di sini itu belum ada lower high-nya. Jadi kalau dicari dari versi 15 menit adalah kalau mau retest dari support resistance itu kita ada di harga 4203. Dan di sini juga ada satu area OB-nya ya di sini. Jadi kalau dia marketnya naik sampai sini 4203, 4204 terjadi pembalikan, nanti kalian bisa sell. Target sampai mana? Misalnya target sampai 4150 ya kan, sampai 1618-nya jika ini marketnya memilih untuk lanjut naik. Ya kan, tidak turun. Kalau ini market turun dan turun terus, ya ini bisa berubah lagi nih. Ya, ini tidak sesuai.
Ini kondisinya hanya berlaku jika marketnya tidak ngelewatin 4161 deh ya. Kalau marketnya ngelewatin 4161, ini 15 menitnya saya rasa ini invalid. Ya, 15 menit akan berubah menjadi tidak sesuai. Oh iya sih. Tapi harapan saya sih semoga ini marketnya ada naik dulu ya kan, nge-retest ini, nge-retest 4203 atau enggak dia nge-retest inilah. Ya, di sini tuh 4201 ya, kisaran ini kisaran inilah pokoknya ya. Di sini nanti terjadi pembalikan, nanti kalian bisa cari sell. Target sampai candle nggak punya ekor di 4161 boleh, sampai 4150 juga boleh gitu kan. Ya, itu aja sih ya. Apalagi di sini kita juga masih ada candle nggak punya ekor di sini, ternyata saya baru ngeh ya. Di sini coba kita sidak dulu ya, kita inspeksi. Ada lagi candle yang tidak punya ekor enggak selain di situ? Selain di sini ya, di bawah ini ada candle tidak punya ekor 4101. Di bawahnya sudah habis ya. Sisa satu doang ternyata utangnya. Sorry, bukan satu, dua ya. Di sini satu candle tidak punya ekornya 4101, dan di sini di 4161. Sisanya sih sudah beres. Oh, belum ya. Sorry, ya ada lagi satu ternyata. Saya kira ini sudah kena, ternyata belum. Oh, sudah kena ya. Sorry, ini sudah ya. Ini dia punya ekor ternyata kecil nih. Ya. Jadi ya udah sisa dua doang sih berarti di sini dan di sini candle tidak punya ekornya. Oke. Jadi kalau dia mau cari sell, sabar dulu ya. Saya juga sabar sih kalau mau cari sell. Antara dia kalau 15 menit nge-retest ini, kalau dia tembus ini ya udah tunggu di sini. Tunggu di H1-nya, atau enggak ya udah tunggu sampai 4236 baru cari sell. Kalau dia turun terus ke bawah bagaimana? Ya saya juga bingung sih kalau mau cari sell dengan kondisi turun terus ke bawah. Bisa aja sih, tapi yang penting time frame-nya nggak bisa besar. Pasti minimal tuh 5 menit, maksimal 15 menit. Nggak mungkin kalian nge-sell dengan time frame 1 jam kalau udah kayak begini. Ya, karena di sebelah kirinya ini sudah tidak terlalu bagus masalah support resistance, kecuali di sini. Nah, kecuali ini doang sih. Kecuali ini H1 resistance become supportnya di 4106. Nah, itu doang sih. Kalau kalian ada yang mau nge-sell ya tunggu di marketnya itu di bawah 4100 baru kalian bisa sell ke bawah. Ya kan, kalau mau sell di bawah 4100 ya udah bisa. Sabar aja sih itu. Oke. Jadi semoga nih marketnya naik, mengalami retracement, kembalikan, nanti kalian bisa cari sell. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Ingat, nanti malam ini market Amerikanya tutup. Ya, jangan gegabah untuk ingin trade pada hari ini. Bagi yang belum ada posisi swing, sabar aja. Ya, jangan gegabah. Market juga nggak kemana-mana. Intinya marketnya tetap bergerak ke kanan, dan untuk sekarang ke kanan dan ke bawah. Untuk sekarang ya. Dan sekian dulu, dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye bye.